Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bapak Dr. Heru Setiawan SPDI MPDI, serta teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Pajo dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 Lokal D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, prinsip-prinsip, metode, dan teknik supervisi manajerial. Pengertian supervisi manajerial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengawas sekolah dalam rangka membantu tenaga kependidikan, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan yang lain untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi manajerial terfokus pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran dan bertujuan untuk peningkatan mutu satuan pendidikan. Supervisi manajerial atau pengawasan manajerial merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan supervisi manajerial yaitu memberikan pelayanan dan bantuan kepada guru dan staf administrasi untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas, serta menciptakan akuntabilitas serta pelayanan prima bagi staf administrasi atau tenaga kependidikan. Prinsip-prinsip supervisi manajerial. Yang pertama, pengawas harus menjauhkan diri dari staf otoriter di mana bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Yang kedua, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. 3. Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Yang keempat, supervisi harus demokratis. Supervisi tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Yang kelima, program supervisi harus integrasi di dalam setiap organisasi pendidikan terhadap bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan. Yang keenam, supervisi harus komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek, karena hakikatnya suatu aspek pasti terkait dengan aspek lainnya. Yang ketujuh, supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-sekali untuk mencari kesalahan. Yang kedelapan, supervisi harus objektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi harus objektif. Metode dan teknik supervisi manajerial. Yang pertama, metode supervisi manajerial. Terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode monitoring dan evaluasi. Metode utama yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dan supervisi manajerial yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah. Yang kedua, refleksi dan focused group discussion. Sesuai dengan paradigma baru dalam manajemen sekolah yaitu pemberdayaan dan partisipasi, maka judgement keberhasilan atau kegagalan sebuah sekolah dalam melaksanakan program atau mencapai standar bukan hanya menjadi otoritas pengawas sekolah. Yang ketiga, metode Delphi
dapat digunakan oleh pengawas sekolah dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Yang keempat, workshop. Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh oleh pengawas sekolah dalam melakukan supervisi manajerial. Teknik-teknik supervisi manajerial. Dalam pelaksanaan supervisi manajerial, pengawas dapat menerapkan teknik supervisi individual dan kelompok. Teknik supervisi individual di sini adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada kepala sekolah atau personil lainnya yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Sedangkan teknik supervisi kelompok adalah suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.